Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudaraku, kita akan membahas satu tema yang penting pada saat ini, masih terkait dengan doa, yaitu tentang bagaimana memahami jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Bagaimana memahami jawaban Tuhan atas doa-doa kita? Mari kita cermati hal ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi harus jelas dulu ya. Kita sudah membahas tentang doa, apa itu doa, bagaimana itu doa, kemudian penghalang-penghalang doa, doa yang dikabulkan, dan seterusnya pada bagian-bagian sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas memahami jawaban Tuhan atas doa kita ini gimana gitu. Nah, 3 kata kunci yang penting, saudara, yaitu pertama kata memahami. Berarti kita harus buka hati dan pikiran kita terarah pada sabda Allah untuk coba memahami sebatas yang kita mampu. Nah, yang kedua, kata kunci yang kedua adalah jawaban Tuhan. Caranya, kita harus cari itu jawaban Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Tidak yang lain, ya, tidak yang lain. Dasar iman kita adalah Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, atas doa-doa kita. Ya, doa-doa kita. Ya, berarti bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan, itulah doa. Memahami jawaban Tuhan atas doa-doa kita, poin ini yang akan kita cermati secara khusus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, muda, tua, dimanapun berada ya, yang memantau di channel YouTube ini. Berikut ini adalah menurut pengalaman dan pemahaman kami tentang jawaban Tuhan atas doa kita. Nah, tentu berdasarkan Alkitab sebagai firman Tuhan. Ini menjadi bagian penting untuk kita hayati secara serius. Nah, mengapa demikian, saudara? Karena jawaban Tuhan atas doa-doa kita itu bisa berbagai macam. Saya ulangi, jawaban Tuhan atas doa-doa kita itu bisa berbagai macam. Mari kita cermati. Yang pertama, jawaban Tuhan, ya, yes, yo, ya, dikabulkan. Ini jawaban Tuhan yang pertama. Yes, yo, Nah, saudara, kita akan lihat satu kesaksian dari 1 Tawarik 4 ayat 10. Begitu juga dengan Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Tentang jawaban Tuhan terhadap doa yang dibilang ya, yes, yo, tadi. Saudara, contoh doa yang dikabulkan, pertama saya akan bacakan 1 Tawarik 4 ayat 10. 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ini kesaksian 1 Tawarik 4 ayat 10 yang dikenal dengan nama doa Yabes. Komentar penafsir dikatakan ambisi yang disucikan
artinya keinginan yang dipenuhi Tuhan. Ini doa Yabes yang lucu, saudara, karena tahu Yabes ini disertai Tuhan, lalu rame-rame ayat ini dihafalkan, dipraktekkan, kemudian ingin seperti Yabes, yaitu ya pokoknya makin diberkati, ya duitnya makin banyak, makin kaya dan seterusnya, sukses, dagangnya enggak gagal dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, ini contoh doa yang dikabulkan, tapi kita punya doa sendiri. Kita tidak sekedar meniru, apalagi bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Yabes dikabulkan, gue juga dong. Tidak begitu. Tidak. Maka tidak saya anjurkan saudara meniru-niru doa, tapi Anda harus berdoa sendiri. Tapi doa Yabes merupakan doa yang diberkati, yang dikabulkan Tuhan. Ini adalah contoh doa yang dikabulkan menurut kesaksian Yakobus 5 ayat 17 dan 18 yang demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa Elia yang ada disinggung dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan 18 masuk pada kategori doa yang dikabulkan Tuhan. Dan Elia dipakai untuk mengingatkan bangsanya di bawah pimpinan rejim yang berkuasa, dan Elia dipakai Tuhan untuk membuat mereka bertobat. Doa Elia, doa yang dikabulkan ketika dia menolak hujan dan kemudian meminta turun hujan dan seterusnya. Jemaat Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu, dan siapapun yang memantau mengikuti di acara channel YouTube ini. Bagian kedua, kita akan lihat jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Jawaban yang tidak, ora, no, tidak dikabulkan. Ada 2 ayat yang saya mau ajak kita periksa dan hayati, yaitu 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 9 dan 2 Samuel 12 ayat 16 dan 18. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, Saudara, ini adalah pengalaman Paulus yang dia menderita satu penyakit, tetapi dia berdoa tetapi tidak dikabulkan. Saya baca bagian yang dicetak tebal ya. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, kalau yang ini 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 18 ya. 2 Samuel 12 ayat 16 sampai dengan 18. Ini pengalaman tragis. Saya mau baca buat kita. Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut
memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara padanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Saudaraku, ini doa-doa yang tidak dikabulkan. Doa-doa yang tidak dikabulkan. Doa Paulus ingin sembuh tapi tidak diizinkan Tuhan. Doa Daud ingin anaknya sembuh, malah anaknya meninggal dunia. Jadi, tidak selalu doa itu dikabulkan, tapi Tuhan bisa katakan tidak. Barangkali kita pernah mengalami pengalaman yang tidak beda. Ada doa yang kadang dikabulkan, tapi ada doa yang kadang malah tidak dikabulkan Tuhan. Saudara, jawaban Tuhan yang ketiga bukan yes, bukan no, tapi tunggu, nanti. Belum dikabulkan segera. Ya, karena segala sesuatu ada masanya. Saudara bisa periksa di 1 Samuel 1 ayat 7, 11, 19, dan 20, tapi juga Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 21. Kita akan cermati saudara pada ayat yang terakhir ya, 20. Dikatakan demikian, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Begitu juga dalam Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 21. Efesus 3 ayat 18 sampai 21. Saudara perhatikan ini yang dicetak dengan warna merah ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara, doa Hana yang ingin memiliki anak. Dikatakan tadi dalam bacaan, dia berdoa dan lama baru dikabulkan Tuhan. Doa yang belum dikabulkan, tapi kemudian dikabulkan setelah sekian waktu. Begitu juga dengan doa Paulus yang dikatakan khusus untuk jemaat pada bagian ayat yang tadi kita baca. Jadi sekali lagi saudara, ada doa yang dikabulkan, ada doa yang tidak dikabulkan, tapi ada juga doa yang belum dikabulkan. Mungkin kita juga punya pengalaman seperti ini. Doa yang belum dikabulkan, tapi pada saatnya dikabulkan Tuhan, karena Tuhan punya waktunya sendiri. Ya, itulah kesaksian. Ibu, bapak, dan saudara, sudah jelas bagi kita sekarang bahwa jawaban Tuhan atas doa-doa kita bisa berbagai macam. Bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Saudara, tugas kita adalah memohon kepada Allah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tugas kita adalah tekun berdoa, memohon kepada Allah. Dan biarlah jawaban itu kita terima sesuai dengan kewenangan dan daulat Tuhan. Karena kita tidak bisa memaksa Tuhan, tapi kita bisa memohon dengan kesungguhan. Dan yakinlah saudara, Tuhan akan memberi yang terbaik buat kita. Sekali lagi, jawaban doa bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Dan Tuhan akan beri yang terbaik buat kita.